Sing-singkan lengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekadku, meraih impian. Terbang, gepakkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Sing-singkan lengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Lain, maka kita mengenali diri kita sendiri. Mengenal diri sendiri itu berarti kita mengenal identitas kita. Ini akan dia kelihatan, walaupun akan ada yang disembunyikan, ya nggak? Berarti harus kita percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Percaya dengan kemampuan ini, kita merupakan misalnya, saya dapat berkomunikasi dengan baik, gitu kan? Itu kan percaya diri ya. Saya dapat mengatasi hal ini. Si bisa taklukkan dunia. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekad untuk meraih impian. Terbang, gepakkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Tetap bersemangat mengejar mimpi untuk masa depan yang lebih cerah. Ibaratkan kita menanam benih masa yang akan datang. Kita mengumpulkan ilmu hari ini agar masa depan kita cerah secerah matahari. Jadi ada kan tiga nih, saya ngambil satu yang keluargaku semangatku. Nah maksudnya itu jadi kayak keluarga saya itu mensupport apapun keputusan yang saya ambil. Misalnya saya ambil keputusan untuk masuk pramuka, nah mereka itu support full, mulai dari akomodasi, terus transportasi dan lain-lain. Aku mulai dari yang hijau dulu ya. Jadi yang hijau tuh aku milih barang siapa yang bersabar maka akan dapatlah ia. Nah, jadi siapapun yang bersabar, jadi kita bakal ngedapetin apa yang kita usahakan. Jadi kita nggak boleh ngeburu-buruin apapun itu. Jadi apapun yang diburu-buruin itu pasti kurang bagus lah hasilnya. Kalau misalnya kalian lagi pada putus asa nih, jangan langsung berserah diri gitu, jangan patah semangat. Ingat kata-kata ini, seseorang bisa menjadi apapun. Kita bisa bermimpi banyak, akan tetapi jangan berputus asa aja lah. Jadi kita bisa melihat dunia dari jendela, seakan-akan seperti itu. Dan jadi itu dari kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kakak-kakak yang ikut kegiatan hari bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar dari seperti dialognya dan juga tentang pengetahuan tentang umat beragama. Terus tantangan tetap aja kita tuh harus tetap berjalan karena hidup ini nggak bakal berhenti walaupun kita sedang berhenti. Terus ada keluarga adalah motivator terbaik di segala situasi. Yang kuat dan pemberani. Kemudian makna dari hidup itu makan atau dimakan itu, hidup itu artinya kalian berkorban atau dikorbankan. Jadi Jadi planet indoornya itu disekat, ditutup. Nah, jadi dibuat pembatasnya dan secara turun-temurun mereka tinggal di dalam rumah itu sampai pada tahun 2009. Kalau nggak bisa gimana? Jangan ikut. Jangan ikut. Udah nggak tahu berenang, belum mau perahu dagang, tiba-tiba kapalnya balik. Itu loganya setahun sekali apa gimana? Itu kalau ditemuin, kalau nggak, dapat bunga dari atas. Kalau ini setahun sekali, setiap tahun sekali. Zaman dulu rumah tidak boleh ditinggal dalam keadaan kosong. Ya, karena belum bisa dikunci dari luar. Jadi wajib ada orang yang tinggal di dalam rumah, jaga rumah dan buka pintu. Nah, itu resikonya kalau punya pintu seperti ini. Ini atau narkoba candu ini itu asalnya dari Inggris. Nah, cara Inggris menguasai Hong Kong atau Cina zaman dulu itu memberikan hukum syarat. Hanya digunakan oleh putri-putri bangsawan. Nah, kenapa mereka harus menggunakan sepatu seperti ini? Ada 3 alasannya. Yang pertama, supaya kelihatan cantik. Kedua, tidak lari dari perjodohan. Ketiga, supaya tidak bisa belajar kung fu. Kemudian ada kebaya yang paling di sebelah sana, itu ada kebaya Cip namanya. Itu tahun 1894. Kalian lihat kan sudah.
ya. Nah, di hadapan kita juga sudah ada Pak Boyong. Nah, Pak Boyong ini salah satu seniman juga. Seniman Tionghoa juga ya Pak ya. Suami dari Pak RT berarti ya. Pak RT itu Cina Benteng ya. Dibuat dari apa aja bahannya? Ini ada tentang bisikannya ya, bisikan ini dari nadanya. Ayo lihat bikin. Kalau kayak di Dori ini kan ada. Sekarang belajar enak balok ada pakai. Iya, ada. Ini ada doremnya. Yang penuh pancing yang kecil kan ada. Nyoba-nyoba. Ya, yang kecil. Kayu yang ada yang Jadi pengendari. Tapi berarti gitunya kalau misal mau nyanyiin lagunya itu Di berarti- sini yang 4 jari kelingking. Mau lagu apa bisa? Bisa kecil-kecil. Iya, Pak. Yang benar. Pak, benar. Sama ini Pak. Hebat. Pada pembelajaran. Yang ketiga adalah gunakan keterampilan komunikasi yang tepat. Yang keempat, tetapkan aturan dasar dan principle of dialogue. Yang pertama adalah siap untuk berubah. Yang kedua, harus merasa aman secara fisik maupun psikologisnya. Kalau kita merasa nyaman dan aman, kita merasa tertekan. Gitu. Oke. Sama-sama manusia ketika berdialog kita nggak usah mikirin kita beda agama, kita beda budaya, jangan kayak gitu. Namanya berdiskusi atau berdialog, dialog for peace. Ya, hari ini saya mau ngasih materi tentang persepsi dan miskonsepsi. Jadi persepsi itu apa yang kalian pahami dan terkadang supaya tidak salah persepsi, kita tuh ada yang namanya prinsip Shepard. Jadi menunda penilaian, terus bertanya, mendengar dan belajar. Keadaan dianya beda, belum tentu bisa melihat pertandingan. Itu namanya kesamaan. Jadi sama rata, sama rasa. Ada jadi genosida itu tahu kan? Ada yang tahu genosida? Ada yang tahu genosida? Genosida itu pemusnahan secara massal
menghancurkan secara keseluruhan sebagai kelompok nasional etnis ras. Misalnya yang paling akan cerita tentang konflik, ya, nyari-nyari masalah aja cerita konflik. Tapi sebelumnya saya harus tahu. Belum tahu instruksi sudah melakukan. Misalnya kita lagi ujian dua kali pertanyaannya belum ngerti lagi jawab. Jadi kertas kami. Berapa orang satu kelompok? Oke, sesuai dengan kelompoknya kalau gitu. Kalian sudah di tipe yang mana? Coba refleksi diri sendiri. Kalian sudah di tipe yang mana? Yang pertama ada tipe ignoring. Ignore artinya apa? Menolak. Sama Pak Anies nanti ya. Toleransi agama tetap harus dikedepankan. Oke? Terima kasih. Sudah berkunjung ke gereja Hati Santa Perawan Maria Tapenuda, Kota Tangerang. Jadi di Kota Tangerang ini kita ada di Kota Tangerang aja ini ada 3 gereja. Yang pertama ini Gereja Hati Santa Perawan Maria Tapenuda, kemudian Gereja Agustinus di Karawaci, dan satu lagi Gereja Santa Bernadette. Jalan dulu di paling sampai di anaknya ada apa namanya, keterangan riwayat gereja. Kita diharapkan dapat berkunjung ke 9 gereja di seluruh Kabupaten Jakarta. Karena Jakarta meliputi Jakarta, Tangerang, Bekasi. Dari Kapolres, Bapak Kombes Pol Zeni Nugroho, kemudian ada dari Kodim Bapak Kolonel Infanteri Ari Imran, dan dari Wali Kota kita Bapak Arif waktu itu ya, tahun Gereja Hati Santa Perawan Maria Tapenuda pada 12 Mei 94 oleh Bapak Monsinyur Leo Sukoto SJ, dan Wali Kota Tangerang waktu itu Bapak Jakaria Mahmud, para prodiakon. Nah, para prodiakon sama ada putri sakristi, ada putra altar. Itu sebelum melayani mereka berkumpul di sini dulu, ada briefingnya dan sebagainya, baru kemudian bisa melayani.
Di rumah itu ada juga untuk keluarga kita sendiri-sendiri. Kemudian jamnya sehari 3 kali itu kapan tuh? Pagi itu mulai dari jam 6, dari 10 gitu sudah mulai. Tapi ketentuan jamnya itu dari 6 pagi. Kemudian siangnya itu jam 12. Nah, kalau sorenya itu jam 6 sore. Jadi sehari 3 kali. Ya, kalau hari-hari besar mungkin bisa lebih dari 3 kali sesuai dengan acara tersebut. Kita itu ada memakai bahasa Sanskerta. Bahasanya Sanskerta, tetapi di sana ada sebagian Weda. Kami tidak hanya satu buku. Yang ada itu jurusan secara sastra. Jadi memang pagi suci bersosialisasi saya itu untuk kita berkomunikasi, menghadirkan Tuhan dulu. Kita hadirkan dulu Tuhan di sini. Kita panggil dulu, kita hadirkan dulu lah. Kita ini dewa kita itu adalah dewa bumi. Nabi sangat yang balai juga ada sabi. Iya. Nabi itu kan bersiap ya. Iya. Dia nanti kalau dia orang kalau bersiap mungkin umat juga informasi. Kapan raih cita-cita. Dan bisa diminum dulu awalnya, sekarang kita nggak berani jamin karena apa? Kita khawatir dia diminum minum kalau kita terjadi masalah kita kena betul. Iya. Makanya kita untuk membasuh cuci tangan, basuh. Sebenarnya untuk wudhu bagi yang muslim itu sini. Pernah ada ragu, satukan semua tekad tuh meraih impian. Terbang gepakkan sayapmu, jangan pernah ada ragu. Bersama kita pasti bisa taklukkan dunia.
Tanda bantuan kali ini dari romantik dari Yaran Urainya Profesor Sondri Mulia Sidonami waktu pertama-tama saya dengan rasa syukur dan bangga mengucapkan selamat datang di Kampung Sejarah Kalipasir. Ada apa sih di Kampung Sejarah Kalipasir? Kita berada di Masjid Jami Kalipasir. Bisa taklukan dunia. Karena tadi dari air dapat kapal perahu kapal dari pelabuhan Sunda Kelapa ke pelabuhan Banten menuju satu itulah komunitas itu yang hadir di Terdekat Negara Kalimantan Sholat. Diteruskan kembali pada tahun 1455 di mana sama ada alim ulama dari Persia yang bernama Syaikhul Jalil. Dapat simpulkan yaitu masjid ini adalah masjid tertua di Kota Tangerang dan ada 4 peninggalan yang masih ada sampai sekarang. 3 yang pernah mulai dari tiang dari kayu, terus ada mahrab sama yang di atas. Kesimpulannya jadi ya meskipun ini masjid dibuat sama orang Melayu sama orang Islam, ini masjid tetap kokoh lah. Di makam yang depan itu kan ada kain putih. Nah, itu buat melindungi dari cuaca panas dan hujan. Terima kasih. Semua orang tuh spesial dengan versi sendiri, gitu ya. Jadi dialog for peace ini membangun pemahaman kalian tentang budaya, agama, suku di Kota Tangerang. Jangan pernah berpikir enggak lah dia mah nggak seagama, enggak lah dia beda budaya. Jangan seperti itu. Karena hal semua itu dipinggirin dulu. Namanya dialog for peace, kita hubungan kemanusiaan di atas segalanya. Artinya kita sama-sama manusia. Terkait keyakinan itu urusan kita dengan Tuhan kita, gitu. Oke? Karena tujuan setiap agama pasti baik. Tidak ada yang ingin memperdebatkan sesuatu hal yang tidak semestinya. Jadi kalian harus paham nanti ketika pulang dari sini, jangan pikir ini selesai dari segalanya, tapi justru dari situ kalian banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan terkait budaya. Kemarin kita sudah mengunjungi Benteng Heritage, juga satu lagi Kampung Teh ya. Di situ kita belajar bahwasanya ada sesuatu hal yang belum kita ketahui di Kota Tangerang kita, gitu kan. Apalagi kita misalnya udah lama tinggal di sini bertahun-tahun, tapi kita justru nggak tahu masjid yang besar pun kita ternyata mereka baru, tapi masjid yang sangat lama justru ada di sini tersembunyi. Agama lain semacam ini memang sebetulnya saya terus terang aja saya siapa begitu. Saya belum tahu apa-apa dulu. Itu saya ibaratnya percaya oleh suku di sini untuk memandu sejarah. Tidak punya sejarah lisan begitu. Itulah saya ditantang memahami dari beberapa agama. Ini ada seperti tadi itu ya sekarang yang saya sekarang akulturasi makin luas gitu. Semacam tadi udah bilang pemahaman yang lain juga sama. Ini ada baru arti ini aja. Kalau misalkan yang di sana dari non muslim itu bahwa ini adalah dibuat oleh arsitek Cina, bahwa itu menggambarkan bunga teratai gitu kan. Dan bukan saya mengklaim itu salah, tidak. Mungkin pemahaman dan adat dari ini cerita seperti itu silakan aja gitu kan untuk menghubung. Nah, kalau misalkan saya pun punya cerita yang memang benar dari sumber ininya. Bersama kita pasti bisa taklukan dunia. Tunjukkan pada dunia bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah
Satukan semua tekad untuk meraih impian. Terbang, gapakkan sayapmu, jangan pernah ada ragu. Bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Aku berasal dari SMA Jalan Loser 2. Nah, sekarang aku mau menyampaikan pesan aku tentang acara 2 hari ini. Pesan aku sih, aku di sini tuh suasananya lumayan nyaman, dan untuk aku yang pertama kali ikut kegiatan kayak gini sih, aku jujur ada kurang biasa, tapi di sini aku senang karena aku banyak bikin teman baru, aku dapat banyak teman baru, dan aku dapat satu teman dekat juga di sini, namanya Clara, dan aku sangat berharap di sini. Pesan aku di sini tuh aku senang banget karena di sini aku dapat teman-teman baru, terus di sini juga kita bareng belajar hal-hal baru. Dari Kompis selama sehari 2 hari 1 malam. Pesan-pesan dari saya sebagai peserta yang merekam musik itu sangat baik, dan juga saya sangat sangat terbuka dengan berbagai budaya dan juga agama yang ada di khususnya pertanakan ya, tentang budaya-budaya lain, terus juga suku-suku lain, terus agama lain. Nah, ini pertama kali aku untuk pergi ke gereja di Santa Maria ini. Nah, dari Santa Maria ini aku lebih mengetahui ilmu baru, kayak tadi dari yang Romo katakan ya, yang Romo katakan itu. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kalau di Jawa Barat, apa namanya? Kalau di Jawa Barat, Sampurasun, ya, itu lebih universal. Yang saya hormati penyelenggara kegiatan Kak Titi dan Kak Dia, kemudian pendamping kegiatan Kak Eli dan Kak Juning, serta jajaran kakak-kakak yang lain. Kak Sri juga hadir sebagai pembuka acara ya. Kita pasti bisa taklukkan dunia. Kita juga mendapatkan sertifikat dari Kuartir Nasional dan Best Direct Service dari WOSM, yang tentunya dikeluarkan hanya dari Kuartir Nasional. Dan elang melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu. Satukan semua tekad untuk meraih impian.